salah satu poin yang kita bisa tangkap tadi adalah misalnya penulisnya itu banyak bapak-bapak gereja seperti Origen, Chrysostom, ya, kemudian Athanasius itu mengatakan bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Ya, tapi itu dalam catatan eklesia atau tradisi gereja memang mengatakan itu adalah surat Rasul Paulus. Tapi banyak kan sekarang biblical scholar sekarang itu menganggap itu bukan atau meragukan tulisan itu adalah Rasul Paulus, ya, sehingga mereka cuma mengatakan ya hanya Tuhan yang tahu, ya, gitu. Kemudian tadi juga menjelaskan tentang tema utamanya, ya kan, bahwa itu tentang bagaimana tetap menjaga iman kepada Kristus atau kepada firman Allah yang berinkarnasi itu, ya, karena ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang baru convert ke Kristen gitu. Jadi supaya mereka punya iman yang teguh, ya. Nah, ini kira-kira ditulis di tahun 70, latar belakangnya ya ini untuk orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ya, yang sudah masuk atau yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, outline-nya tadi sudah dijelaskan juga. Oke. Nah, beberapa tema utama yang penting adalah Kristus itu superior dibandingkan dengan apa? Nabi, ya kan? Apalagi malaikat, lalu Musa dan Harun. Ya, kalau Yesus dibandingkan dengan Musa itu apa yang dibandingkan? Misalnya hukumnya, ya. Kemudian kalau Yesus dibandingkan dengan Harun, berarti apa yang dibandingkan? Priesthood-nya, masalah keimamannya. Oke. Nah, dan juga tadi dijelaskan tentang beberapa poin ya, misalnya tentang bagaimana menjaga ibadah, iman, ya, disiplin, dan juga kekudusan. Ya, kalau kita baca pasal 13 itu banyak membahas tentang kekudusan. Ya. Oke, itu secara garis besarnya ya. Nah, sekarang kita akan di detail-detail kecilnya. Misalnya kita mau lihat Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 nih. Ya, ayat 1 sampai 4 ini ayat yang sangat terkenal ya kan. Nah, ini menurut John Chrysostom ya, nanti kalian bisa baca di sini Yohanes Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Lalu ada buku yang ini ya, volume 28 ya. Di volume 26 ini ada banyak membahas ayat 1 sampai 4 ini. Ya. Oke. Nah, ini Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Nah, kita kembali ke tadi 4 lapisan. Ya. Misalnya kita mau tahu nih, ayat 1 sampai 4 itu ceritanya apa sih? Nah, kita harus tahu dulu apa sih historical meaning-nya. Atau literal meaning-nya. Jadi kalau tadi dari historical itu apa yang kalian dapat? Hah? Historicalnya itu apa yang didapat ini? Ini cerita tentang apa? Ayat 1 sampai 4 itu. Ya, tentang keunggulan apa ini? Keunggulan Kristus ya. Tapi ini introduksinya dulu tentang pewahyuan yang unggul ini. Oke, pada mulanya di situ Allah berulang kali, ya kan, berbicara. Nah, berarti kalau Allah dapat berulang kali menyampaikan atau berbicara, itu berarti keunggulan pewahyuannya itu di situ. Pewahyuannya nanti bukan di para nabi, tapi di pewahyuannya di dalam diri anak Allah itu.
Itu sebagai introduction-nya ya. Nah, nanti kalau kamu baca misalnya ayat 5, Ibrani 1 ayat 5 sampai pasal 2 ayat 18, ini nanti juga di sini ada ya. Ibrani 2 ayat 5 sampai pasal 2 ayat 18 itu keunggulan Kristus atas malaikat. Nah, nanti di dalam Kristus ini juga ada. Atau kalian baca misalnya ini chapter 1, ini ayat 1 sampai 2, ini ayat 3, 4, nanti ini ayat 5 sampai seterusnya ini. Sampai pasal 2 ayat berapa ini ya? 18 ya. Nah, ini bercerita tentang keunggulan Kristus atas malaikat. Nah, berarti waktu kamu nanti buat lapisan maknanya di sini, konteks historisnya kalian sudah bisa masukkan. Oh, berarti ini Ibrani ini ditulis untuk siapa? Ngapain ini? Oh, untuk orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani yang sudah bertobat. Supaya mereka tetap menjaga iman mereka kepada Kristus yang unggul ini. Ya, orang-orang Yahudi pasti ngerti banget tentang Musa, tentang Nabi, tentang Harun. Nah, Paulus jelasin bahwa jadi di kelas ini saya akan menggunakan nama Paulus ya sebagai penulis Ibrani karena saya mengikuti catatan tradisi Chrysostom ya Athanasius gitu. Saya sendiri percaya itu ditulis oleh Paulus gitu. Walaupun banyak sarjana biblika yang masih melakukannya. Tapi dalam kelas ini kita pakai nama Paulus sebagai penulisnya ya. Oke, jadi Paulus menuliskan kitab ini supaya para orang-orang Yahudi yang bertobat itu yang sudah percaya kepada Kristus itu memelihara imannya. Dan mereka akan lihat bagaimana tadi Pak Rudi jelasin keunggulan Kristus. Keunggulan Kristus atas apa? Nah, kalau kita lihat dari pasal 1 dulu sampai pasal 2 itu keunggulan Kristus atas para malaikat gitu ya. Sebelumnya ayat 1 sampai 4 ini keunggulan akan Kristus dalam hal soal pewahyuan. Jadi Paulus itu kasih introduction dulu nih. Ini loh Yesus yang merupakan wahyu yang final, pewahyuan Allah yang ultimate, yang final, yang paling puncak sudah di dalam diri Kristus itu. Nah, itu dulu. Habis itu baru jelasin nih. Nanti kalau kita bahas pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan seterusnya, nanti tadi Pak Rudi udah jelasin ya. Keunggulan Kristus atas Musa, atas Harun, atas keunggulan Kristus atas worshipnya, ibadahnya Musa itu Kristus lebih unggul ya dan sebagainya. Nah itu. Oke, jadi kalau konteks historis saya harap kalian dapat ini ya. Ada nanti ada beberapa sebetulnya kalau mau baca historisnya ini cukup banyak ya. Tapi Pak Rudi sudah meringkas tadi beberapa poin penting di konteks historisnya. Salah satunya kita memakai buku Nelson ini yang dijelaskan oleh Pak Rudi ya dari Nelson Complete Bible ya, Nelson Complete Book of Bible ini nanti yang sudah kita pakai ya. Nanti saya akan mungkin Pak Rudi sudah merangkum buku ini nanti yang tadi dia presentasikan. Nanti kalian juga bisa cari lagi resource yang lain tentang historisnya ya. Karena tidak akan jauh berbeda dari itu. Oke. Nah, sekarang yang kita mau lihat adalah bagaimana keunggulan pewahyuan Allah ini di dalam diri Kristus. Oke, ayat 1 sampai 4 ini. Nah, kita lihat teks aslinya ini. Coba semua buka Bible box-nya. Oke, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ya. Coba kita baca dulu deh ya. Bahasa Indonesianya dulu. Ayat 1 setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara. Nah, itu kata berbicara itu berarti pewahyuan ya kepada nenek moyang kita dan dengan perantara nabi-nabi di zaman dahulu. Ayat 2, zaman akhir ini telah bicara kepada kita oleh
Kristus itu sudah distempel sama oleh Allah. Ini loh, zaman akhir aku berbicara melalui dia nih. Yang langsung Yesus, pewahyunya itu langsung mengatakan gini, dia berhak menerima segala yang ada. Dia menjadikan alam semesta ini. Terus ayat 3. Iya. Oke. Ayat keempat. Ya, ayat keempat itu ya. Nah, ayat 1 sampai 4 ini tadi kan kita baca bahasa Indonesianya. Nah, kira-kira kalau dari bahasa Indonesia kalian nangkep apa? Harusnya kan kita semua sudah punya deep structure. Oh, pewahyuan terakhir ini dulu para nabi, lewat para perantara nenek moyang gitu ya kan. Nah, sekarang pewahyuan terakhir kepada siapa? Kristus. Ya kan? Kepada anaknya. Lalu anaknya itu siapa? Ya kan? Anaknya itu siapa? Kristus. Yang apa? Dikatakan di situ. Langsung jelasin. Yang berhak menerima segala sesuatu, ya kan? Menjadikan alam semesta, dia adalah saya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu, yang lebih tinggi daripada malaikat, yang mengadakan penyucian dosa, lalu dia duduk sebelah kanan Allah, dan seterusnya. Dapat gak sebetulnya? Dapat kan? Di struktur kita, ketika kita bisa menggambarkan uang, amazing, Kristus ini luar biasa, puncak kewahyuan Allah, pencipta alam semesta, terus apa lagi? Menopang alam semesta ini, gambar wujud Allah, terangnya Allah, dan sebagainya. Oke? Nah, tapi yang kita mau pelajari di sini bukan hanya sekedar kamu tahu poin-poinnya itu, tapi saya mau kalian kembali lagi kita membaca teks aslinya. Gitu. Ya. Nah, misalnya kita lihat, ingat di dalam sebuah ini, kalau kita lihat ini, apa yang kalian ingat? Kalau kalian lihat teks aslinya, nanti akan dapat jauh lebih akurat ketimbang misalnya apa yang sudah orang itu uraikan. Orang itu bisa menguraikan bagian-bagiannya karena mereka juga lihat teks aslinya seperti ini. Nah ini, ya. Nah yang tadi yang dibagi Pak Rudi, garis-garis besarnya itu bukan sembarangan dibuat, bukan dikarang-karang sama Pak Rudi sendiri. Betul. Referensinya dari para scholar ini. Gitu. Ya. Nah, tapi saya sekarang ini karena kelas studi, kelas riset, saya mau kalian juga bisa bikin memahami outline ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya dulu waktu ini harus sedikit memahami Yunaninya. Nah, berarti sekarang kita akan masuk ke ini. Baca teks aslinya dulu. Oke? Baru nanti kita akan ke sintaksis formnya. Ya, coba kita baca ya. 1, 2, 3. Hotheos, Nelalesen, terus Eskatu, Ton, Hemeron, Tuton, Hemin, and Kuyo. Oke, saya lagi. 1, 2, 3. Oke. Hemeron, Tuton, Hemin, and Kuyo. Ikuti ini ya. Ikuti jalur-jalurnya. Jadi nggak usah yang di teks dulu dibaca, tapi ikuti ini. Lalu, Lalesas, di bawah Lalesas apa? Polumeros, Kai, Poluprotos, lalu Palai. Toys, Atrasin, and Toys, Prophetai. Ini saya nggak tahu. Yang online tolong ikut ya. Bita, Rain, Iya, Pak. Neman, ya. Nah, Pak Ruby, Pak Sami semua ikut. 1, 2, 3. Lalesas,
polumeros, Polumeros, polutos, propos, palai, lalu tois, atrasin, and tois prophetais. Oke. Nah, di kelas ini refresh lagi ya. Nah, sekarang di bawah Huyo kamu lihat ada on, ini dulu ya, on, eteken, peronomon, anton. Oke, lalu epoiesen, kai, dia, tus, ayonas. Oke. Lalu host ekatisen, ini ayat 3 sudah ya. Endesia, endesia tes megalotunes. Oke. Uvelois. Oke, yang online coba ingat lagi, belajar lagi ya. On apax apaugasma, on apagosma, tes doxe autu, kai, karakter, tes kuposaseos, autu. Oke, feronta panta, toremati, tenduna neos, autu. Poisamenos, katarismon, ton hamartion, genomenos, kreton, tosotu, ton angelo. Ini sudah ayat lanjutin ya. Kekrogonekon, neken. Oke, kekre, kronomeken, onoma, dia, poroteron, oso, para autos. Oke. Nah, ini teksnya. Ya, nah sekarang kita lihat sintaksnya. Yang penting dalam sintaks ini kita harus ngerti apa nih. Nanti saya mau kalian sederhananya harus bisa menguraikan subjek dan predikat. Nah, jadi ini subjeknya di sini. Ya. Selebihnya apa ini semuanya? Predikat. Nah, jadi belajar lagi ya. Ini subjek, ini predikat. Oke, ya. Subjeknya apa? Theos, Allah. Elalesen, Allah berbicara. Gitu. Nah, kalian harus perhatikan bahwa ciri sebuah kalimat atau klausa ini adalah klausa ya. Ini ada subjek, ada predikat. Ya kan? Nah, kamu lihat di dalam predikat ini kan banyak ini. Gitu. Nah, biasanya di dalam sebuah sintaks ya, kita akan bahas di sini ada 5 konstituen. Oke? 5 konstituen itu apa saja? Subjek, predikat. Ini yang membentuk sebuah klausa. Tapi kadang-kadang subjek dan predikat itu juga dibantu yang namanya objek. Ya kan? Objek itu adalah sasaran dari apa yang dilakukan oleh subjek. Ya kan? Sasaran dari kata kerjanya yang dilakukan oleh subjek. Subjek ini pelakunya. Predikat ini apa? Apa yang dilakukan oleh si subjek. Objek itu apa? Sasaran dari apa yang dikerjakan. Misalnya contohnya ibu memasak. Subjeknya apa? Predikatnya? Oke. Jadi kalau misalnya saya tambahkan ibu memasak sayur. Objeknya sayur. Nah, jadi
objek itu bisa muncul untuk memperlengkapi predikat. Alright? Terus saya bisa tambahkan ini. Ibu memasak sayur di dapur. Di dapurnya apa? Apa itu namanya? Ya, waktu belajar Yunani namanya apa? Adverbia. Berarti ada yang keempat ini, namanya apa? Adverbia. Nah, adverbia itu di dapur itu maksudnya menjelaskan apa? Hah? Ibu memasak sayur di dapur. Berarti kata di dapur itu kan adverbial ya. Keterangan terhadap apa? Menerangkan apa di situ? Masak. Hah? Masak. Iya. Si Red 69 benar nih. Memasak. Ya kan? Berarti adverbial itu apa? Menerangkan kata kerja. Ya. Kemudian saya kasih tahu lagi. Ibu memasak nasi di dapur pada hari Senin atau setiap hari Senin. Nah, hari Senin itu keterangan waktu berarti menjelaskan apa? Time-nya apa? Time dari masak, ya kan? Nah, berarti setiap hari Senin atau setiap pagi misalnya itu keterangan waktu berarti masuk bagian apa? Adverbia, gitu ya. Nah, misalnya saya tambahkan lagi, ibu memasak sayur hijau di dapur. Atau saya bilang, ya ibu memasak sayur, saya masih ingatnya hijau tidak ya? Oke. Ada kata hijau di situ di dapur. Nah, hijau itu apa? Apa? Jadi kata hijau itu artinya apa? Menjelaskan kata apa? Iya, sayur itu kata apa? Sayur itu kata apa? Kata benda. Berarti kata hijau itu apa? Adjective, ya kan? Berarti ada satu unsur lagi yang namanya apa? Modifier atau adjective. Jadi fungsinya menjelaskan kata benda, bukan lagi kata keterangan, kata kerja, bukan menjelaskan kata kerja. Kalau menjelaskan kerja namanya apa? Adverbial. Kalau dia menjelaskan kata benda, modifier. Misalnya tadi sayur hijau, bukan sayur wortel misalnya. Wortel kan bukan hijau kan? Gitu. Nah, jadi ada kata hijau atau sayur labu misalnya. Nah, itu menjelaskan kata sayurnya kan? Disebut apa? Adverbial atau modifier? Modifier. Berarti modifier menjelaskan apa? Kata benda atau kata sifat. Saya ngomong, gadis cantik. Yang mana modifier? Cantik menjelaskan gadis. Hidung pesek. Hah? Jadi kalau misalnya di Alkitab ini, cahaya kemuliaan. Dan itu menjelaskan apa? Kan gitu. Ya kan? Gambar Allah. Gambar Allah. Yang mana modifier? Allahnya yang menjelaskan gambar. Gitu, ya kan? Misalnya terang dunia. Tadi mungkin kalian masih bingung. Contoh yang lainnya aja. Gedung tinggi. Tinggi itu apa?
Anak Allah. Ya, saya menjelaskan anak setan. Kalau anak setan kalian tahu. Oke, jadi berarti ada berapa? 5 penting di sini ya. Ada 5 hal. Yang pertama apa? Yang pertama jadinya subjek, predikat, objek, adverbial, dan modifier. Oke, sekarang tes ya. Misalnya nih, hotel ella lesen, berarti ini subjek predikatnya. Nah, di bawah predikat ada F, SK2, ton, hemeran, tuton. Hemil, and puyo, ya kan? Nah, kalau kita terjemahkan gimana? Allah berbicara, benar kan? Nah, kamu tulis di situ. Allah berbicara. Oke? Ini kita sambil terjemahin ya. Berarti terjemahin itu langkah keberapa? Ketiga. Ya kan? Nah, tapi kamu harus tahu sintaktik formnya, survei strukturnya ini ya. Mana tadi? Survei strukturnya ini. Ya kan? Ini survei struktur namanya. Ini sintaktik form. Kamu tinggal copy. Tapi kamu bisa jelasin. Oh, ini subjek, ini predikat. Lalu di bawah predikat, ini ada namanya pada akhir zaman. Ini. Tuto artinya ini. Ya kan? Nah, kamu terjemahin. Allah berbicara pada akhir zaman ini. Berarti pada akhir zaman ini itu apa? Subjek, predikat, objek, adverbial, modifier. Mana? Ini pada akhir zaman ini berarti menjelaskan kata kerja kan? Berarti apa? Adverbi. Nah, gampang. Nah, kamu tinggal tulisin gitu. Kamu tinggal tulisin kayak gini. Allah. Nah, kita ikuti ya. Allah berbicara pan zaman ini. Oke. Jadi Allah ini apa? Subjek. Ya. Ini kelihatan di sini. Papan tulisnya kelihatan? Nggak terlalu kelihatan. Oh, ya kamu zoomin lah gitu ya. Oke. Allah subjek berbicara dari di bawah sini ada apa? Seperti ya. Oke, ya. Jadi kalau kamu lihat nih, pada akhir, terus ada modifiernya zaman ini. Jadi kalau pada akhir, ini sudah yang zamannya ini adalah modifier. Tapi kalau digabung ini semuanya jadi seperti ini kan nangkep ini lah ya, enggak? Ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi waktu dulu kita udah belajar di sini. Nah, kalau anak berarti di sini biasanya nominatif, benar nggak? Ya, saya nggak tahu. Barang di Glodok atau di Manggodok? Barang apa ya nominatif? Hah? Nominatif? Gak kedengaran. Apa? Kurang kedengaran kok. Nah, kedengaran, saya sudah teriak di sini. Kedengaran lagi. Udah sih kali kamu. Sekarang udah kedengaran sih. Tes, udah kedengaran? Udah kedengaran? Kok. Ya. Nah, Udah kok. Nah, Allah sebagai subjek biasanya kalau dalam jurnal itu benar kan? Oke. Nominatif. Berbicara, berarti predikatnya ya. Biasanya kata kerja. Kamu lihat kata kerja apa di situ?
indikatif auris, right? Berarti auris itu menunjukkan apa? Arti auris. Auris itu artinya apa? Iya. Sudah terjadi di masa lampau. Apa artinya? Masa lampau. Berarti Allah berbicaranya zaman dulu, ya kan? Tapi pada akhir zaman. Nah, artinya nih, auris itu menunjukkan ada satu momen di masa lampau yang sudah terjadi. Kita nggak tahu mulanya kapan, berakhirnya kapan, tapi satu momentum. Ya, jadi ada kayak satu titik masuk ke dalam sejarah. Nah, jadi Allah itu berbicara itu kayak zaman masa lalu, tiba-tiba Allah itu datang masuk. Nah, itu pakai auris. Ya, dan Allah berbicara itu sudah lampau pada akhir zaman ini. Ya, akhir zaman ini masih berlaku nggak? Masih, tapi berbicaranya dari oke. Nah, Hemin itu apa itu? Kepada kita, ya kan? Kepada kita nih. Allah berbicara kepada kita. Nah, kepada kitanya itu apa tadi? Subjek, predikat, objek, adverbial, modifier, objek tidak langsungnya pada kita, ya kan? Nah, lalu apa? NWO melalui anaknya. Jadi berbicara anaknya melalui anak, gitu ya. Ada kata ini enggak? Ya, NWO melalui anak. NWO Hemin NWO melalui anak gitu. Nggak ada nyanya di situ. Ya kan? Nggak ada katanya, karena itu tambah anak aja. Gitu ya. Oke? Melalui anak. Nah, melalui anaknya apa ini? Menjelaskan apa? Kata kerjanya kan? Nah, berarti berbicara itu adalah apa? Adverbial atau modifier? Apa? Adverbial. Ya, ada. Ya. Oke. Jadi kalau dia menjelaskan kata kerja, berarti dia apa? Adverbial. Oke, berarti ayat yang paling penting di situ ini ya. Allah berbicara kepada kita pada akhir zaman ini. Nah, kalau kita lihat ayatnya kan sudah di ayat 2 kan? Padahal itu paling pokok di situ. Ditaruh bagian atas dia. Subjeknya, predikatnya itu di situ. Baru yang bawah itu apa? Itu kamu lihat ada lalesat, benar nggak? Ya kan? Ya kan? Lalesat. Nah, itu kalau dipakai apa? Oke. Fisik kan? Fisiknya menjelaskan kata apa di situ? Menjelaskan kata apa? Hoteos. Yang online bisa ikuti? Ella, Bisa kok. Ella listen. Ini. Menjelaskan kata apa? Ella listen. Ella listen itu kata kerja kan? Berarti saya bisa lagi berbicara ada ini. Ya kan? Satu, dua, tiga. Ya.
Kalian yang zoom kelihatan ini? Nih, tuh ya. Kelihatan Oke. kok, cuman Oh, coba di ini. kok Oke. Semoga bisa ikuti ya. Nah, coba lihat itu. Berbicara berarti kan on fire ya. Benar nggak? Enkordial. Jika dia tidak dia adalah kata kerja. Ini adalah apa lagi? Lale, lalesat. Lalesat itu artinya apa itu? Berbicara. Auris juga kan? kok Oke, jadi alam berbicara. Kemudian ada kata berbicara lagi, berarti ini dia menjelaskan yang ini. Oke, berbicara. Nah, sekarang berbicara apa ini? Coba lihat tuh. Polumeros kai poluproktos. Berbicara dengan berbagai apa? Di sini diterjemahkan berbagai waktu dan berbagai cara. Berbicara, lihat tuh. Di bawah berbicara ada lagi modifier kan? Adverbial kan? Apa itu? Berbicara pada atau melalui berbagai waktu dan berbagai nah belajar terjemahan itu ya kan oke ini artinya berbagai bagian atau berbagai waktu dan berbagai cara. Pala ini artinya long ago. Pada masa lalu. Nah, itu. Terus yang ini. Kepada apa nih? Patrasin. Hah? Kepada nenek moyang atau para bapak. Ya kan? Melalui para nabi. Kepada para bapak. Bapaknya maksudnya leluhur ya. Lalu di sini melalui para nabi. Nah, ini ayat 1 dan 2 ini. Benar? Dapatnya kayak gini. Nah, saya mau kalian latihan. Latihan coba bikin terjemahan seperti itu, tapi dipahami. Oh, ini subjek, ini predikat, ini modifiernya, adverbialnya. Nah, adverbialnya ada adverbial lagi pahami di depan. Beda. Beda. Harus bisa. Kalau nggak ditendang. Ya. Kalau yang online nggak bisa saya tenang. Jadi kalian di sini yang tenang. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini ya. kok Nah, saya cek. Halo kok. saya Halo jelasin kok. lagi. Kok Karena di sini hujan ya, jadi agak berisik. Oke. mau tanya kok. Nah, saya jelasin lagi. Coba dengerin ya, yang di online. Nih, Suara saya kedengaran. satu, Allah berbicara. Berarti Allah ini apa? Subjek. Ini predikat. Terus di bawah predikat itu kan kata kerja kan? Oh, Rehan mau Nah,
Mau nanya Jiko. Ada di bawah kayak gini 1, 2, 3, itu namanya apa? Adverbial. Berarti menjelaskan kata kerjanya. Nah, ini namanya adverbial. Saya singkat aja deh. Oke? Nah, setelah itu apa? Di bawah adverbial itu, ini ada lagi berapa ini? 1 ya, berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan. Ya. Hemin ini objek ya. Nah, ini oke, ini subjek, predikat, ini objek, ini adverbial, ini adverbial, ini adverbial. Oke, nah sekarang lalu ada 1, 2, ini apa namanya? Menjelaskan lalitas kan? Artinya berbicara apa? Pada berbagai waktu dan cara pada zaman dulu. Oke? Kepada ini apa ini? Kepada para leluhur atau para bapak ini berarti objek. Ya kan? Coba kamu lihat pangsingnya apa itu? Datif kan? Berarti objek. Lalu melalui para nabi, datif lagi. Berarti ini datif apa? Agency. Masih ingat? Nah, tadi oke, sudah saya tutup lagi. Oke, ini kan datif, berarti agensinya. Berarti apa? Adverbial. Nah, ini 2 ayat dulu sampai ke sini. Nah, nanti ayat ketiga, keempat kita sambung. Nah, yang kalian mau katakan adalah coba ayat 1 dan 2 udah bisa terjemahin belum ini? Udah bisa lihat sintaktik dan terjemahan literalnya belum? Udah ya? Oke, coba baca lagi terjemahan literalnya. Allah Oke, ini Allah berbicara pada akhir zaman ini kepada kita melalui anak. Lalu berbicara lagi dengan berbagai cara dan waktu yang lampau, terus kepada para leluhur melalui para nabi. Oke? Nah, sekarang saya tanya, misalnya ini, Gunawan, Hoteos ini apa? Oke, elalesen, umin, objek, enwio, adverbial. Ini semua adverbial. Ini adverbial. Kalau ini adverbial juga karena di atasnya kan kata kerja. Ya kan? Ini objek. Ini adverbial. Oke? Melalui para nabi itu apa? Adverbial. Pak, modifiernya mana? Modifiernya sebetulnya di sini. Kalau modifier itu kan dia menjelaskan kata bendanya kan. Nah, misalnya nih, hemeran. Ini menjelaskan S1-nya. Tuto ini juga modifier. Jadi kalau dia tidak menjelaskan kata kerjanya, berarti dia kalau dia menjelaskan kata benda atau kata sifatnya, berarti dia modifier. Misalnya gini, gadis cantik. Cantiknya itu apa? Modifier, karena menjelaskan gadis. Ya kan? Adverbialnya gini, gadis cantik. Misalnya saya bikin adverbialnya, gadis cantik itu bernyanyi dengan merdu. Mana adverbialnya?
Dengan merdu adverbialnya ya kan, cantiknya modifier. Nah itu harus tahu. Oke, ini namanya kita sedang belajar sintaksnya. Oke, kita sedang belajar, ini namanya belajar sintaksnya. Nah, terjemahannya tadi sudah. Nah, berikutnya apa? Kita bikin sintaktik konten. Sintaktik kontennya apa yang kita buat? Coba 2 ayat itu dulu. Berarti kita bisa kasih intinya apa? Intinya apa jadinya? Ide utamanya apa? Atau ide utama berarti ini? Ya kan? Ini anak berbicara pada kita. Kota-kotanya apa? Kota-kotanya apa? Satu. Poin berikutnya apa? Oh, ada zaman. Pada akhir zaman ini. Yang kedua, melalui anak. Lalu yang ketiga, dulu melalui apa? Para nabi, ya kan? Dulu melalui para nabi. Nah, tapi saya kayak gini supaya kalian lebih jelas ya. Dulu berbicara bukan kepada kita, kepada siapa? Leluhur, ya. Dengan berbagai cara dan waktu zaman ya. Terus apa? Lalu para nah, dapat nggak berapa poinnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Oke, tahu nggak? Ini namanya apa? Sintaktik konten. Atau kamu lihat di sini ya. Renhat nanti mau tanya, sabar ya. Ini kamu sebetulnya bisa lihat kayak gini. Lihat yang punya Bible ya. Ini satu konten, misalnya ini satu. Oke? 2, ya kan? 3, lalu ini 4, ya kan? Nah, di bawah 4 ini nanti kamu bisa kasih lagi ini. 1, 2, 3. Oke, jadi Allah berbicara kepada kita. Kapan? Pada akhir zaman ini. Oke, terus melalui anak. Terus apalagi di sini? Dia berbicara zaman dulu kepada leluhur melalui para nabi dengan berbagai cara. Dapat nggak? Bisa nggak buat bagian-bagian itu? Bikin kontennya. Nah, nanti kalian bikin ya di WordPress. Nah, setelah itu kalian ngapain? Konten historisnya udah ya. Kalian ngapain? Bikin apa? Semantik konten. Oke? Renat, nanti dulu. Saya lagi jelasin ya. Nanti saya akan urus kamu. Saya hapusin dulu. Oke. Semantik kontennya gimana bikinnya? Bagian-bagian ini loh. Misalnya ini tuh ya. Allah berbicara keresutan. Ya kan? Nah, atau kalian
Cari dulu, distraction-nya apa nih? Allah berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada kita. Hah? Allah berbicara kepada kita. Apa distraction-nya? Ini kalau udah hujan berisik banget. Di sana, oh berarti Allah itu mewahyukan sesuatu kepada kita, ya kan? Allah itu sedang menitipkan suatu pesan kepada kita, berbicara sesuatu, misalnya gitu. Oke, sekarang coba kita lihat di sini. Lihat ini ya. Loh, pertama, God spoke to the people of all. Berarti bukan. Ini yang nomor 3. Allah berbicara kepada leluhur. Kita ke ayat 2 berarti ya kan? Karena Allah berbicara kepada kita itu di ayat yang kedua kan? Nah ini. Langsung God spoken to us by His Son. Nah ini. Jadi ini langsung boleh. 1, 2. Ada di situ. Oke? Nah, Allah berbicara kepada kita melalui anak. Apa yang dikatakan oleh Krisostom? Kamu cari di sini. Ya. Kemudian ini pada akhir zaman ini. Nah, ini ada ini penjelasannya. Di sini, di John Damaskus. Oke? Nih, Allah berbicara kepada kita. Nah, ini menurut Sir Alexandria apa? Nih. Oke? Betul. Ini kok tadi tidak ada ngomongkan ini. Yang di Zoom dengan suara saya? Dengar, Pak. Yang di Zoom bisa dengar suara saya bisa? Oke ya. Ini sebentar ya. Dengar kok. Pak bisa. Dulu. Ya. Ini saya tanggung mau nyelesain ini sebentar. Sorry di sini hujan jadi agak berisik ya. Nah, sekali lagi. Tadi kan kalau di Ibrani-nya kan ini ya, di Yunani kan ini kan, Allah berbicara kepada kita kan ini kan. Oke. Nah, di sininya ada nggak? Ada kan? Nah, dari Cyril ini. Oke, ini eklesialnya. Nah, kamu coba cari misalnya ayat 2 ini. Ayat pendukungnya ada nggak? Ada kan? Nah, kamu tinggal kumpulin ini. Oke? Ayat 2-nya ini. Nah, ini ayat pendukungnya ini. Lalu eklesialnya ini dia. Ada Cyril, terus ini apa lagi?
Ini pengertian zaman ya. Nih. Ini glisosom. Ini masih berbicara ini. Terus ayat 2 memang kita belum sampai selesai ya. Baru sampai kita soalnya belum masuk ke sini. Ya kan? Baru sampai sini. Berarti sampai 2A ya. Gitu. Nah, nanti tafsirannya kamu lihat di sini. Kalau ini kita belum bahas ya. Pewaris, kemudian ini belum. Baru sampai sini nih. Ini bisa kamu ambil. Oke? Nah, paling tidak misalnya yang saya mau kalian kerjakan adalah ini. Coba mulai bikin ini dulu. 1 sampai 4 dulu. Sampai 5 kan tadi udah. Nah, 6-nya kan ada bagian-bagiannya kan? Ya kan? Nah, tadi saya minta kalian apa? Bagian-bagian ini coba cek di komentarinya yang mana. Kumpulin eklesia dulu lah, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa bagian kan? 1, Allah bicara pada kita melalui anak. Dulu melalui para nabi kepada leluhur. Nah, sekarang tugasmu adalah coba pahami itu maksudnya apa. Ini semantik kontennya apa? Maksudnya apa? Dengan cara apa? Kamu cari Christ Center-nya dan eklesialnya. Tapi kalau bisa, kamu tambahin di struktur kamu dulu. Baru tambahkan apa? Christ Center-nya dan eklesialnya. Nah, eklesialnya kamu tinggal tarik di sini. Nih, misalnya, nih dari Cyril. Ya. Kemudian, tadi Allah berbicara kepada kita. Dulu berbicara kepada leluhur, berarti ayat 1. Ini. Aduh, berisik banget ya. Ini. Mampus nih, setengah mati jelasnya. Ayat 1 mana ya? Nah, in different times, in different manner. Berarti ini menjelaskan apa? Bagaimana waktu. Allah berbicara kepada leluhur dulu dengan berbagai cara dan waktu. Ya kan? Nah, apa eklesialnya? Ini ada kata dari Severian mengatakan ini. Dengan berbagai cara maksudnya apa? Dengan berbagai waktu maksudnya apa? Nah, dia jelaskan. Di sini. Oke? Kemudian apa lagi? Nih. Berbicara melalui para nabi. Nah, Theodor ada nih menjelaskan ini. Oke? Kemudian Ephraim juga menjelaskan ini ya. Nah, ini in different time, in different manner. Kemudian ini menurut SCBU juga. Oke. Ini kalian bisa baca. Ini ayat 1 semua menjelaskan itu. Ya. Nah, baru ayat yang kedua. Ini. Allah berbicara kepada kita melalui anak. Baru sampai di situ. Nanti anaknya itu siapa? Ayat 3 sampai ayat 4. Ayat 2, 3, dan 4 itu dijelasin. Tapi kita belum menjelaskan siapa anak. Hanya sampai melalui anak. Oke, itu yang kalian mesti ini coba kumpulin dulu ya. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas nih, misalnya nih, saya akan langsung bahas, misalnya Allah berbicara dulu kepada para leluhur. Berarti itu kan di mana ini? Apa maksudnya? Nah, kita coba cari tahu. Misalnya ini, berbicara dulu kepada para leluhur.
Coba kita cari tahu dari siapa? Chrysostom misalnya. Nah, nanti kita baca di sini. Nih, oke? Nah, ini kita baca yang Chrysostom ini. Ini sudah saya terjemahkan yang Chrysostom. Ini ayat 1 dan 2 ini. Oke? Nah, ini menurut dia nih. Tapi nanti kita tambahin juga dari buku ini. Oke. Gimana? Bisa? Nah, jadi tugas kalian coba rapiin ini kembali 1 sampai ini. Habis itu yang keenam, langkah keenamnya adalah tiap bagian ini kalian cari eklesialnya dulu, ya. Ini. Kalau ini misalnya ini Allah bicara kepada kita, ini. Nah, ini tiap bagian itu pasti ada penjelasannya, tinggal kalian tarik di situ, masukin. Paham nggak maksud saya? Ya, misalnya tadi melalui anak, oh jadi kan tadi ada di situ. Nah, masukin. Ya, oke. Rin ada pertanyaan apa? Ya, kok ada tadi di sintaksisnya. Suara saya kedengaran nggak kok? Nggak dengar ya? Halo, suara saya kedengaran? Dengar nggak kok suara saya? Terus mendengar suara saya? Iya, Ren, kedengaran sih suaramu di sini. Di saya kedengaran, cuma di Kohindi nggak kedengaran. Oke, coba. Aduh, Ya. udah kedengaran kok suara saya? Nah, Udah ya? berisik Nah, banget. ini soal di sintaksis tadi kok ini yang di Ibrani. Tadi kan itu yang hoteos elalesen itu kan. Tadi kata Koko kan yang lalesas itu kan dia masuk adverbial kan. Nah, setelah saya parsing-parsing ternyata ini dia nominatif. Dan yang saya pelajari, nominatif itu kan hanya ada nominatif subjek sama nominatif predikat. Oh ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah ini adverbial atau dia ini bagian predikat yang menjelaskan hoteos itu kok. Soalnya dia sama dengan dia itu sama-sama berbicara kata yang sama, cuman dia juga nominatif sama-sama kok. Yang di bawah ini nominatif, artinya dia predikat, bagian dari yang di atas itu menjelaskan yang hoteosnya itu. Oke. Atau gimana kok? Ya. Ini pertanyaan baik. Oke, sebelum saya jawab, nah ini hujan nggak berhenti ya. Jadi pertama yang kalian kerjakan inilah adalah sampai di sini dulu aja ya. Oke, ini dulu ya. Jangan kamu labrak pagar ya. Oke, ini dulu. Oke, ini jangan kamu sentuh dulu, tapi pahami ini aja dulu. Dan kalau mengerti, bersyukurlah. Oke, berarti ada di dalam apa? Anugerah. Kalau dalam anugerah berarti otomatis sudah tahu kebenarannya apa, ya. Nah, ini kemudian coba gini, kerjakan tadi langkah keberapa? Langkah begitu kamu lihat ini tadi ada 1 dan 2. Nah, kamu coba kerjakan terjemahan literalnya. Coba kerjakan terjemahan literalnya. Oke, habis itu kamu kerjakan apa? Setelah terjemahan literalnya kamu kerjakan apa? Sintaktik kontennya. Oke, cuma ini aja. Kontennya paling enggak ini tadi. Udah kan? Cuma ini kan nggak rapi nih, karena harus rapiin gitu. Nah, setelah itu konteks historisnya. Tinggal jelasin aja tadi yang ambil dari Pak Rufi. Oh, ini
menjelaskan keunggulan wahyu di dalam Kristus. Oke, itu konteks historisnya. Lalu apa lagi? Masuk semantik konten kan? Ya kan? Semantik kontennya apa? Nah, semantik konten ini yang susah nih. Berarti kamu harus pahami dulu nih tiap-tiap bagian ini. Misalnya tadi, Allah berbicara kepada kita melalui anak. Apa ya maksudnya ya? Allah berbicara kepada kita melalui anak. Nah, coba kamu misalnya kalau sudah bikin bagian begini, kamu bikin aja nih semantik konten tulis. Oke, nah mulai dari ini. Ini kasih stabilo tempat. Pada kita misalnya mau tambahkan belajar anak boleh. Kita dapatnya di sini. Nah, ini kasih stabilo tempat. Kamu coba baca yang tadi, yang di sini. Tarik dulu yang ini. Oke, yang di sini. Hah? Ya, Allah bicara kepada kita. Enggak, yang nomor 6 loh. Oh, ide kamu. Oke. Boleh. Kalau enggak, langsung cari di sini boleh. Ya, ide pikiranmu dulu boleh. Oke. Ya, itu nanti ini ya, bisa dilatih. Atau kalau enggak, kamu udah cari yang bagian di sini. Masukin. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dulu pada akhir zaman ini, misalnya kamu kasih judulnya lagi pada akhir zaman ini. Jadi kamu bikin kayak gini, supaya jangan bingung ya. Kamu bikinnya kayak gini aja, persis kayak gini. Ini kan ada subjudulnya kan? Nah, ini kan sintetik kontennya nih. Nah, tinggal kamu tulis ini apa, ya. Coba dulu ya. Oke. Lalu kalau ada ayat-ayat pendukungnya, kalau dapat, kalau enggak, yang penting ini sih. Dari baca ini harusnya kalian sudah nangkep isinya apa. Karena ini belum baca aja. Saya belum sempat nerangin lagi nih, hanya kita masih berkutat metode ini. Ya, berkutat cara ini. Supaya kalian benar-benar paham poin nomor 6 ini loh. Walaupun ini kalimatnya singkat tetapi susah ini diterapkan. Ya. Jadi kata Gunawan itu betul, distruktur dulu, baru presenter dan eklesial. Jadi tiap-tiap bagian ini kalian bikin aja kayak gini. Kayak gini lah. Misalnya ini tadi ya, ayat 1 kan. Nah, ini ada sintetik konten 1, sintetik konten 2. Ini jadi kalau dibagi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Atau kalian bagi 4 juga nggak apa-apa. Alat bisa buatnya bermakna 1. Terus pada zaman. Atau nih, alat bisa pada kita pada akhir zaman. Boleh. Ya. Jadi nggak kaku ya. Terus yang kedua Pak. Baru dulu Allah bicara kepada leluhur. Baru dengan berbagai cara dan melalui para nabi boleh. Poin berikutnya. Jadi oke. Yang penting ini semua tercover. Jangan ada sampai 1 atau 2 yang kamu potong, kamu respon gitu. Misalnya melalui para nabi kamu hilangin, kayak kamu jelasin itu nggak boleh. Tapi masalah subnya itu diatur aja, itu agak bebas. Nggak mesti kaku harus kayak model ini. Paham nggak maksudnya? Ya. Oke, sampai di sini. Nah, pertanyaan Ren tadi bagus. Tadi dia lihat lalisasi itu kan kata kerja kan? Benar nggak, Ren? Ya, Ya. kata kerja kok itu nominatif. Iya, tapi ada nominatifnya juga benar. Nah, maksudnya gini, nominatif itu berarti ada di subjeknya, tapi dia partisipal. Nah, kamu lihat garisnya. Jadi kalian ingat lagi belajar garis-garis ini. Ini kan lihat tuh, lalesas ini kan urutannya ya. Kamu lihat tarik garisnya kayak gimana nih? Sampai atas ini. Nah, berarti lalesas itu ada di bawah mana? Elalesen.
Elalesen itu kata kerja kan? Berarti kalau dia menjelaskan kata kerja apa namanya? Adverb be? Ya, begitu ya. Karena ini partisip. Mungkin saya nggak lupa, fungsi partisip itu bisa juga sebagai adverbial. Yang bisa sebagai adverbial itu apa? Kebanyakan apa? Datif, genitif, akusatif. Partisip. Itu adverbial. Yang banyak berfungsi sebagai modifier itu hati-hati. Itu kebanyakan genitif. Genitif fungsinya modifier. Datif, akusatif tidak ada modifier ya. Yang ada cuma adverbial sama objek. Datif, akusatif itu objek. Genitif, adverbial sama modifier. Nominatif, subjek. Akusatif, objek. Datif, objek. Yang jadi modifier itu cuma genitif. Yang jadi adverbial apa? Datif, akusatif, dan genitif. Itu bisa adverbial. Ya. Nah, nanti setiap minggu kita akan belajar seperti ini, nanti lama-lama terbiasa. Mungkin minggu pertama kaget, awal, shock, sakit jantung, dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah harus minum Panadol 10 biji, nggak apa-apa. Ya. Tandanya masih manusia. Oke. Yang penting tugasnya ini coba tolong diselesaikan. Yang pagar merah ini aja. Oke, ada pertanyaan? Clear? Kalau enggak, kita selesai hari ini. Clear ya? Oke. Nah, berarti kalian tinggal baca, nggak usah Chrysostom ini berarti tinggal kalian, sebenarnya kalau mau baca Chrysostom, tinggal kalian kutip aja yang mana yang dia ngomong sesuai ini. Misalnya dia ngomong melalui anak, nah, kamu tinggal baca pelan-pelan di sini. Mana ya melalui anak ini? Ini kan sudah saya terjemahin nih. Ya, nah nanti saya akan terjemahin semuanya nih sampai Ibrani ini. Semoga bisa, karena ada tip L itu loh, menolong terus nanti tinggal edit dikit, ya. Nah, atau kalau enggak ini aja dulu semua supaya karena Chrysostom sangat banyak baca. Ini aja ini paling gampang karena dia sudah kasih judulnya kan. Misalnya nih, nah kamu baca misalnya mau ngutip ini, pakai bahasa Inggris dulu masukin nggak apa-apa, ya. Jadi kalian, saya belum menyuruh kalian bikin paragraf dulu, nggak usah. Paragraf itu kan berarti kamu sudah harus mengkombinasi pikiranmu, pikiran Bapak Gereja, ayat Alkitab harus dikombinasi dari paragraf kan. Nah itu nanti waktu belajar nulis artikel harus begitu, ya. Nah tapi kalau untuk tugas mingguan, step by step lah. Nanti minggu-minggu berikutnya harus bisa sampai bisa nyusun paragrafnya dengan baik, ya. Sebenarnya kemarin yang nggak liburan itu sudah diajarin tuh. Harusnya makin ngerti ya, gitu. Yang liburan, apalagi yang baru belajar Yunani lagi, mungkin perlu ya itulah ya, jangan shock dan serangan jantung gitu. Nah, oh ya. Ya kasihkan aja Theodoret dari Sirus misalnya ngomong ini, ya. Misalnya contohnya ini tadi Allah berbicara kepada kita melalui anak, kita ada kan? Nih misalnya melalui berbagai zaman dan cara. Oh dari Severian ada ini, tinggal kamu copyin, taruh situ dulu di WordPress kamu. Perlu kamu komen nggak? Ya kalau kamu bisa komen nggak apa. Yang penting kamu ininya udah terbagi dulu, kayak gitu loh. Oke? Nah, nanti kamu tinggal baca atau kamu terjemah, kamu jadi ngerti. Jadi tujuan dari semantik konten ini, perhatikan, adalah kamu mendapat apa ini? Mystical meaning atau spiritual meaning-nya. Kayak misalnya nih, Allah berbicara kepada kita melalui anak. Ya apa ya? Nah, kamu bisa mikir sendiri, oh sekarang Allah mewahyukan sesuatu kepada kita melalui Kristus. Kan cuma itu yang kita tahu kan? Ya kan? Anak itu kan Kristus. Oh, jadi Allah sekarang berbicara kepada kita itu melalui Kristus. Bukan lewat para nabi. Para nabi itu zaman lama, sekarang zaman akhir ini, melalui Kristus. Terus apa lagi yang kamu pikir? Oh, kalau melalui Kristus, berarti Kristus inilah akhir dari pesan Allah ini. Nggak lewat para nabi ini. Nah, kan gitu. Kamu mikirnya tulis aja di situ. Ngerti ya? Nah, tinggal kamu nanti
tinggal kamu baca lagi. Oh, ternyata apa yang dikatakan oleh Chrysostom ya? Oh, Chrysostom tuh ngomongnya begini nih. Nah, minggu depan kita akan bahas itu. Oke? Nah, minggu depan kita akan bahas ayat 1 sampai 4 lagi. Supaya kamu benar-benar paham, karena ayat Ibrani ini 1 sampai 4 ini jadi contoh gitu loh. Nah, nanti ke depan kalian sudah bisa mulai bahas Ibrani yang lain. Satu ayat aja gak usah banyak-banyak. Tapi caranya benar. Mulai dari kamu bisa terjemahin, ngerti sifatnya terjemahin, kemudian kamu bisa nangkep apa semantik kontennya. Oh, kamu sudah pede buka ini, baca ini, gitu ya. Kamu sudah bisa apa ngutip ini, gitu. Ya kan? Habis itu kamu nanti bisa bikin aplikasinya, bikin ringkasannya, kayak gitu. Jadi kita akan banyak latih di nomor 6 dulu ya. Nanti kalau untuk bikin khotbah kan kamu paling enggak harus bisa sampai aplikasi itu yang susah bikin khotbah. Ya toh? Nah, tapi paling enggak nanti kalau kalian tampil di chapel khotbah yang ikut kelas saya, ya misalnya kalian sudah menggali sampai paling tidak nomor 6. Misalnya 78 konsep teologi yang buat paper, hanya skip gak apa-apa. Oke, paling nggak nomor 8 lah yang kalian renungkan apa itu harus, ya kan? Aplikasi harus. Gitu. Tapi paling nggak kan waktu kalian bikin, kalian sudah bertanggung jawab nih di hadapan Tuhan. Aku mau belajar ayat ini, aku sungguh-sungguh gali. Walaupun kalian cuma bahas satu ayat. Ya, lu bayangin, misalnya saya udah ngomong 2 jam lebih, 2 ayatnya belum selesai ya kan? Gitu. Bisa sampai besok juga belum selesai kalau saya ngomong. Benar nggak? 4 ayat aja. Karena kamu baca aja di jelasan Kristofnya berapa halaman itu, panjang banget nih, nah. Tuh sampai bawah ya. Tuh, ya kan? Kamu khotbahin, kamu baca aja bisa 1 jam ini, apalagi dijelasin. Oke? Nah, ini yang saya bisa jelaskan hari ini. Soalnya mungkin minggu depan saya akan usahakan tepat waktu, ya. Sudah selesai cuma ini supaya bisa nangkap. Tolong coba dikerjain. Nanti kalau ada yang masih bingung, bertanya aja, oke? Bisa bertanya yang online, yang di sini, ya bisa datang ke kantor saya, Pak. Saya mau tanya ini, saya ada kerjaan, betul Pak? Oke, mau problem. Coba salah benar nanti salah belakang, ini dicoba dulu, ya. Oke, thank you. Minta siapa nih berdoa? Siapa ya? Meman ada? Meman masih ada? Ya, Meman berdoa. Kita berdoa. Kedengaran suara kok. Wah, mantap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Kami disertai Tuhan, kami ditolong Tuhan, kami diizinkan belajar pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami, apapun yang telah disampaikan Pak Hendy, kiranya dapat kami pelajari dan juga dapat kami mengerjakannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan berkati Pak Hendy yang sudah mengajarkan kami, kiranya dia terus mengalami kesehatan dan juga mengalami Kristus dalam kehidupannya. Kami berpisah-pisah di tempat ini, Tuhan, tolong kami sertai kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Jadi kelas ini saya akan Terima kasih, Pak. Saya akan lebih fokus pada detail, saya memahami ayat-ayat yang kecil itu. Nanti Pak Ruby secara global gitu. Ya, minggu depan dia akan jelaskan yang Yakobus. Oke, tadi kan kayak Ibrani kan hanya secara global gitu. Tapi ya perlu tahu karena itu konteks historisnya, ya. Nah, tapi saya yang akan kecil, gitu. Oke, ya itu sebetulnya kalau kalian kuasai bikin cara sintetik kontennya, kemudian gak usah terlalu kaku dengan masalah teknis-teknis Yunani, yang penting bisa diterjemahkan, terus bisa susun. Nah, habis itu kalian tinggal cari komentarinya, masukkan ke kontennya tadi, itu yang penting. Nah, nanti kita akan banyak latih di situ. Ya, oke. Thank you semuanya, Tuhan berkati. Pak Ruby, thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih kok.
kasih Pak Hendy. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya.